Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunisa Nurbeti dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah, di video sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya mengenai standar tingkat pencapaian anak usia 2-3 tahun. Nah, di sini saya akan membahas mengenai standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-4 tahun. Nah, akan tetapi saya hanya akan membahas 3 aspek perkembangan saja. Yang pertama yaitu aspek perkembangan nilai moral, Untuk yang pertama yaitu aspek perkembangan nilai moral dan agama. Nah, di dalam aspek ini terdapat 3 indikator ya. Terdapat 3 yang harus dicapai oleh anak. Yang pertama yaitu anak mampu mengetahui perilaku yang berlawanan, misalnya seperti perilaku baik buruk, benar salah, dan sopan atau tidak sopan. Nah, kemudian yang kedua yaitu anak mengerti arti kasih dan sayang terhadap makhluk ciptaan Tuhan ya. Kemudian yang ketiga itu anak mengetahui yang ketiga itu anak yang ketiga itu anak mampu meniru doa-doa pendek misalnya seperti doa sebelum dan sesudah makan, kemudian doa sebelum dan sesudah tidur, seperti itu. Nah, untuk menstimulusnya itu orang tua bisa memberikan anak stimulus dengan cara membiasakan anak untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan sebuah kegiatan ya. Seperti tadi sesudah makan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian juga orang tua selalu membiasakan pada anak untuk sopan kepada orang yang lebih dewasa darinya, kemudian harus bisa menyayangi orang lain gitu. Harus mempunyai rasa empati seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada aspek fisik motorik. Nah, dalam aspek fisik motorik ini ada 3 indikator. Yang pertama itu ada motorik kasar, kemudian yang kedua itu ada motorik halus, yang ketiga itu ada kesehatan dan keselamatannya. Nah, untuk yang pertama itu motorik kasar. Nah, dalam motorik kasar ini terdapat beberapa yang harus dicapai oleh anak. Untuk yang pertama itu anak bisa berlari sambil membawa benda seperti bola misalnya. Kemudian anak bisa naik turun tangga. Kemudian anak bisa melompat dengan ketinggian 20 cm ya. Nah, kemudian juga anak bisa berdiri dengan 1 kaki. Nah, untuk menstimulusnya, orang tua perlu mengajak anak untuk bermain di luar, seperti bermain di tempat yang terdapat alat main yang menyenangkan, seperti perosotan, kemudian tim kecil, kemudian panjatan. Nah, dengan seperti itu, jika anak asik bermain, tanpa disadari, mereka akan sering melompat, kemudian memanjat, dan juga naik turun tangga. Nah, hal tersebut sangat bisa membantu anak untuk mengembangkan perkembangan aspek motorik kasar ini, sehingga dengan seperti itu motorik kasar anak akan terlatih dengan sendirinya. Kemudian motorik halus, aspek motorik halus anak. Nah, motorik halus anak ini terdapat beberapa tingkat pencapaian yang harus dicapai oleh anak. Yang pertama yaitu anak
bisa menuangkan air, anak bisa menuangkan air, pasir, dan juga yang lainnya ya. Kemudian yang kedua itu anak bisa memasukkan benda kecil ke dalam botol, misalnya lidi, kemudian kerikil, dan lain-lain. Nah, kemudian anak juga mulai bisa meronce dengan ukuran yang besar. Kemudian juga anak bisa menggunting garis lurus sesuai polanya. Nah, cara untuk menstimulusnya, kita bisa berikan anak pensil warna ya untuk mewarnainya. Kemudian anak sudah diberikan permainan-permainan yang bisa melatih motorik halus anak gitu. Dan dengan seperti itu, tingkat pencapaian yang terdapat di standar ini bisa tercapai oleh anak gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu kesehatan dan perilaku keselamatan. Nah, di mana tinggi badan anak dan berat badan anak itu harus sesuai dengan tingkatan usianya. Nah, seperti misalnya itu pada perempuan itu tinggi badannya sekitar 87,4 cm, 111,3 cm. Dan untuk berat badannya itu untuk perempuan 10,8 kg sampai 21,5 kg. Untuk laki-laki harus memiliki tinggi badan berkisaran 88,7 cm sampai 111,7 cm. Dan untuk berat badannya itu 11,3 kg sampai 21,2 kg. Nah, seperti itu. Apabila berat badan dan tinggi badan anak tidak mencapai yang tadi disebutkan atau melebihi dari yang disebutkan tadi, orang tua perlu membawa anak untuk konsultasi kepada dokter. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada aspek kognitif. Nah, di dalam aspek kognitif ini ada tiga indikator. Yang pertama yaitu pemecahan masalah. Nah, dalam pemecahan masalah ini terdapat beberapa tingkatan pencapaian yang harus dicapai oleh anak. Nah, yang pertama itu anak sudah paham bila ada bagian yang hilang dari suatu pola gambar, misalnya seperti pada wajah orang, matanya itu tidak ada satu misalnya. Nah, anak itu akan langsung paham bahwa di dalam bagian wajah orang itu matanya itu tidak ada satu gitu. Kemudian pada ban mobilnya, misalnya ban mobilnya itu copot, anak itu akan langsung mengerti bahwa bannya tidak ada satu, hilang, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu ada anak sudah mengetahui perbedaan antara dua hal yang sama jenisnya, misalnya seperti buah rambutan dengan buah pisang. Nah, buah rambutan mereka akan mengetahui bahwa buah rambutan ini bentuknya bulat, sedangkan pisang itu memanjang. Kemudian juga rambutan itu mempunyai rambut, sedangkan pisang ini tidak memiliki rambut, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga yaitu anak sudah mampu menyebutkan berbagai macam makanan dan rasanya, misalnya seperti garam. Nah, garam ini rasanya asin, anak sudah mampu ya. Kemudian misalnya anak mencoba stroberi. Nah, stroberi ini rasanya asam misalnya. Kemudian cabai itu rasanya pedas, seperti itu. Kemudian gula rasanya manis, seperti itu. Nah, kemudian
Yang kelima, itu anak sudah mulai bisa bereksperimen dengan cara yang baru, misalnya seperti anak menggunakan cat air. Nah, misalnya cat itu dituangkan ke dalam tangan, pada tangan kanan ya, kemudian yang warna merah, kemudian yang warna biru itu dituangkan pada tangan bagian kiri. Nah, kemudian anak menyatukan warnanya dengan menggosok-gosokkan tangannya. Nah, seperti itu. Kemudian juga anak sudah bisa menyebutkan bilangan angka dari 1 sampai 10. Kemudian anak juga sudah bisa mengenal huruf dari A sampai Z yang pernah ia lihat gitu, yang pernah dilihatnya. Nah, cara untuk menstimulus perkembangan anak tersebut yaitu orang tua bisa melakukan suatu kegiatan menggunakan media pembelajaran, misalnya seperti dalam mengenalkan angka dan huruf ya. Nah, orang tua bisa memberikan anak puzzle misalnya. Nah, puzzle ini terdapat huruf-hurufnya, huruf A, B, C, puzzle huruf ya, seperti itu. Nah, kemudian juga bisa dengan selalu juga bisa dengan selalu memberikan anak contoh huruf-huruf misalnya seperti itu. Kemudian untuk mengenalkan angka, misalnya orang tua bisa dengan menyanyikannya gitu, dan huruf juga bisa dilakukan ya teman-teman, yaitu berpikir logis. Nah, yang kedua yaitu anak sudah mulai bisa menempatkan urutan ukuran dari yang paling kecil hingga yang paling besar, seperti misalnya anak mengurutkan balok dari yang paling kecil hingga yang paling besar, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu anak sudah bisa mengikuti pola tepuk tangan dengan baik. Kemudian yang ketiga, anak sudah bisa mengenal konsep banyak dan sedikit, seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu berpikir secara simbolik, di mana anak sudah bisa menyebutkan peran dan tugasnya. Misalnya seperti koki itu memiliki tugas untuk memasak misalnya. Kemudian tukang kebun ini bertugas untuk memotong rumput atau membersihkan halaman atau kebun, seperti itu ya. Nah, kemudian yang kedua yaitu anak sudah mampu menggambar atau membentuk sesuatu konstruksi yang mendeskripsikan sesuatu yang spesifik, seperti itu. Yang ketiga yaitu anak sudah mulai bisa melakukan aktivitas bersama teman dengan terencana, misalnya seperti bermain kelompok, di mana anak memainkan peran tertentu yang sudah terencana, seperti itu. Terima kasih, mungkin seperti itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan.